wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu tentang uji enzim betialin. Yang pertama, bahan dan alat yang dibutuhkan adalah ini, yaitu pati kanji, kemudian ada aquades, kemudian ada air liur, dan juga ada gelas plastik untuk gelas A dan juga gelas B, kemudian ada tisu, dan juga ada pipet teteh, dan kemudian ada satu lagi yaitu iodium. Yang pertama yaitu kita sudah menyiapkan air liur sebanyak 3 ml, kemudian kita akan mencairkannya dengan menggunakan aquades yaitu sebanyak 6 ml. Kita akan menggunakan pipet tetes yaitu 1 ml nya sekitar 20 tetes. Nah, setelah kita menghomogenkan air liur dengan aquades, kemudian kita akan menyiapkan 2 buah gelas plastik, kemudian kita mengambilnya air pati kanji sebanyak 2 ml per gelas. Kita akan mengambilnya menggunakan pipet tetes, tapi sebelumnya kita akan mengaduk dulu supaya tercampur rata. Kemudian kita ambil menggunakan pipet tetes. Ini sudah kita ambil, tinggal meneruskan. Kalau 1 ml itu sekitar 20 tetes, kalau 2 ml berarti 40 tetes. Untuk gelas A itu kita isi dengan air liur sebanyak 2 ml, kemudian gelas B diisi dengan aquades sebanyak juga 2 ml. Kita akan melakukannya. Aquades terlebih dahulu. Nah, ini gelas A yang diisi dengan air liur, kemudian ini gelas B yang diisi dengan aquades. Kemudian kita homogenkan, kemudian kita teteskan dengan menggunakan betadin atau iodium. Nah, dapat dilihat sendiri dalam tabel pengamatan bahwa pada perlakuan atau tabung 1, amilum dan air ludah itu pertamanya tidak berwarna, kemudian ditetesi dengan menggunakan iodium atau lugar itu berubah warna menjadi biru tua atau kehitaman. Jika pada tabung 2, amilum dengan aquades itu tidak berwarna, sedangkan ditambah dengan 2 tetes lugar itu berwarna biru muda kehitaman. Nah, pada pembahasannya yaitu betialin atau enzim yang diuji ini itu merupakan enzim berfungsi untuk memecah amilum dan atau glikogen dari mana menjadi bentuk yang lebih sederhana disakarida maupun monosakarida. Nah, betialin ini termasuk enzim isomerase. Pada enzim isomerase atom-atom dalam molekul substrat diatur kembali sehingga dihasilkan molekul baru yang isomer substrat atau perubahan isomer posisi. Nah, pada tabung 1 itu setelah ditambahkan dengan lugar itu berwarna kehitaman, padahal jika pada teori jika positif itu mengandung enzim betialin itu akan berwarna kuning, akan tetapi punya saya itu malah menunjukkan warnanya biru kehitaman. Mungkin hal ini dikarenakan beberapa sebab, yaitu mungkin gelas plastiknya itu harus dicuci terlebih dahulu supaya bersih, mungkin karena ada perbedaan sedikit saat mengambilkan larutan, kemudian mungkin juga karena tidak dipanaskan, dan juga enzim betialinnya itu juga harus disaring. Nah, jika pada tabung kedua itu menggunakannya bukan mungkin juga pada menggunakannya bukan pada saat air liur bangun tidur. Nah, pada tabung 2 itu hasilnya menunjukkan enzim betialinnya itu negatif. Nah, hal ini sesuai dengan teori bahwa jika amilum atau pati kanji itu dicampur dengan menggunakan aquades dan juga ditambah dengan lugol itu menghasilkan bahwa negatif. Nah, kenapa negatif? Karena pada tabung 2 aquades itu tidak memiliki enzim amilase sehingga tidak dapat bereaksi dengan amilum membentuk glukosa dan juga maltosa. Nah, untuk kesimpulan dari praktikum enzim kali ini yaitu bisa dilihat sendiri di layar. Fungsi enzim dalam tubuh untuk mempercepat reaksi dalam tubuh, kemudian mengidentifikasi aktivitas enzim itu melalui dengan warna hasil reaksi pengujian, kemudian uji aktivitas enzim itu dilakukan dengan melakukan penambahan lugol. Nah, sekian praktikum dari enzim saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.